Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakih Mustaqim, MPM 25220164. Di sini saya akan menggambar bakteri dan virus. Alat yang butuhkan yaitu buku gambar, pensil warna, dan pensil. Oke, mohon disimak videonya. Baik, gambarnya sudah jadi dan ini hasilnya. Dan saya akan menjelaskan sedikit yang saya ketahui untuk virus, bakteriofag dan influenza. Virus bukanlah sel, mereka adalah parasit obligat intraseluler, artinya mereka hanya bisa hidup atau aplikasi jika bisa membajak sel inang. Nah, untuk bakteriofag, virus penyerang bakteri, bakteriofag memiliki bentuk yang unik seperti pada penderetan bulan. Protein kuat, kepala berbentuk sel yang terbuat dari protein untuk melindungi material genetik di dalamnya. Untuk nukleus kit DNA terletak di bagian kepala, merupakan kode genetik yang akan disuntikan ke bakteri untuk mengambil alih fungsi sel tersebut. Selubung ekor bagian batang yang bersifat kontraktik, bisa mengerut, fungsinya seperti jarum suntik yang menyalurkan DNA ke dalam tubuh bakteri. Serabut ekor, kaki panjang yang berfungsi untuk mengenal dan menempel secara signifikan pada reseptor di permukaan sel bakteri. Untuk virus influenza, berbentuk berbeda dengan bakteriofag. Influenza menyerang sel hewan atau manusia dan memiliki bentuk bola. Untuk RNA, materi genetiknya berupa untairan atau RNA, bukan DNA, yang sangat mudah bermutasi. Membran envelope, lapisan luar yang terdiri dari lipid lemak. Lapisan ini sangat rapuh terhadap sabun atau alkohol. Itulah sebabnya cuci tangan efektif membunuh virus ini. Protein coat, lapisan protein internal yang membungkus dan melindungi segmen RNA. Untuk anatomi sel bakteri, bakteri adalah sel prokariotik, artinya mereka memiliki semua perlengkapan untuk menjalankan metabolisme, makan, dan berkembang biak secara mandiri. Struktur luarnya pertahanan dan pergerakan. Kapsul, lapisan terluar yang licin, fungsinya membantu bakteri untuk menempel pada permukaan dan melindungi agar tidak mudah dimakan oleh sel imun inang. Untuk sel was, dinding sel terletak di bagian bawah kapsul yang berfungsi memberikan bentuk tubuh yang kaku dan mencegah sel pecah akibat tekanan osmotik. Plasma membran, membran tipis yang mengatur lalu lintas zat masuk dan keluar sel. Untuk pili
rambut-rambut halus yang digunakan untuk menempel pada sel atau untuk transfer DNA antar bakteri. Flagellanya alat gerak seperti ekor cambuk yang berputar untuk mendorong bakteri berenang di lingkungan cair. Struktur dalam sitoplasmanya cairan seperti jelly yang mengisi seluruh isi sel. Terdapat terjadi reaksi kimia seluler, nukleoid. Wilayah tempat plasmon bakteri berbeda dengan manusia. DNA bakteri tidak dibungkus oleh membran inti atau nukleus. Untuk plasmid, cincin DNA kecil cincin DNA kecil yang terpisah dari DNA utama biasanya mengandung kemampuan super seperti gen ketahanan terhadap antibiotik. Untuk ribosom, pabrik protein kecil yang tersebar di sitoplasma. Mereka membaca kode genetik untuk membuat protein yang dibutuhkan bakteri. Baik, mungkin sampai seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.